Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Perkenalkan semuanya, saya Nur Fitriana dari kelas C2 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi sesuai dengan tugas UTS saya, yaitu mata kuliah pendidikan agama, mulai dari materi kedua hingga materi ketiga. Dan yang pertama yaitu materi kedua. Materi kedua berjudulkan Ahamiyatu Ma'rifatullah, yang mana artinya pentingnya mengenal Allah. Ketika kita ingin mengenali siapa diri kita, maka kita wajib untuk mengenali siapa pencipta diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin mengenal siapa pencipta kita, maka di situ kita dibutuhkan keistiqomahan serta tafakur yang konsisten, sehingga kita dapat mengenal siapa itu pencipta kita, apa itu manfaat mengenal pencipta kita. Seperti salah satunya, Allah menciptakan langit, bumi, bintang, bulan, dan lain sebagainya. Di situ kita bisa bertafakur terhadap ciptaan Allah, bahwasanya Allah menciptakan makhluk sebesar itu, sedangkan kita salah satu makhluk Allah yang diciptakan sangatlah kecil dibanding bulan, bintang, matahari, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sesuatu hal yang Allah ciptakan seperti gunung-gunung, lautan, itu dapat menjadi tafakur bagi diri kita sendiri. Yaitu materi keempat. Materi keempat di sini yaitu bertemakan al-manawi min ma'rifatullah, yang artinya yaitu penghalang-penghalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu penghalang dalam mengenal Allah adalah dosa. Setiap manusia pasti memiliki dosa, yang mana ketika tidak ingin dirubah, maka dosa itu akan tetap ada dalam diri kita. Yang kedua yaitu sombong. Ketika seseorang sombong, maka ia lebih mengutamakan apa yang ia miliki, sedangkan dia tidak berpikir bahwa di atas langit itu masih ada langit. Dan yang kedua aniaya, yaitu aniaya di sini ia beraniaya terhadap diri sendiri. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu dusta. Dusta di sini yaitu membohongkan ayat-ayat Allah, dan semua itu termasuk ke dalam penyakit syahwat. Dan yang selanjutnya yaitu ada penyakit ragu, yang mana penyakit ragu di sini berawal dari bodoh. Yang bodoh di sini yaitu ada seorang yang tahu, ada seorang yang tidak ingin tahu, dan ada juga seorang yang tahu namun ia tidak ingin tahu. Dan ragu-ragu di sini yaitu dia ragu terhadap aturan syariat yang telah Allah perintahkan terhadap dia. Dan yang selanjutnya itu ada lalai, juga menyimpang, yang mana di sini menyimpang pada aturan selain daripada aturan Allah, dan lalai di sini yaitu lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi yang selanjutnya, yang kelima, yaitu al-adilah ala wujudillah, yang artinya yaitu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beriman, maka kita telah mengakui bahwa keberadaan Allah itu ada. Mengapa Allah itu ada? Karena adanya diri kita. Diri kita tidak mungkin tiba-tiba diciptakan ketika tidak ada seorang yang menciptakan. Maka ketika ada sesuatu, maka ada penciptanya. Diibaratkan seperti di zaman sekarang ini ada mobil. Nah, dengan adanya mobil, maka di situ di balik mobil tersebut pasti ada pencipta mobil tersebut. Nah, dengan itu maka sepantasnya seorang muslim itu wajib untuk mengenal bukti keberadaan Allah, seperti adanya gunung-gunung, lautan. Itu sudah sangat jelas bahwa Allah yang menciptakan semua itu. Yang selanjutnya yaitu materi ke-6 adalah tauhidullah, yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, membahas tauhid tentunya tidak terlepas dari kata bahwa Allah itu hanya satu-satunya yang wajib disembah. Maka tiada sesuatu pun yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada seorang satu makhluk pun yang menyembah daripada selain Allah, maka ia sudah gugur ke tauhidannya. Maka ia keesaan terhadap Allah ini sudahlah hilang. Maka dari itu, ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tauhid kita akan kuat dan kita senantiasa berpegang teguh
diwajibkan seorang muslim harus berpegang teguh terhadap tauhidnya. Materi terakhir yaitu yang ketujuh adalah al-hayah fi zilali tauhid, yang artinya yaitu hidup di bawah naungan tauhid. Ketika seseorang hidup berada di naungan tauhid, memakai syariat Islam, memakai aturan Islam, maka kebahagiaan akan penuh menyelimutinya. Nah, tidak akan ada rasa takut, rasa khawatir dan lain sebagainya, karena mereka telah yakin bahwa hidup mereka Allah jamin rezekinya, dan apapun yang terjadi kepada mereka maka itu telah menjadi takdir Allah, yang mana ketika mereka diberi musibah maka mereka menguatkan iman mereka sehingga mereka dapat bersabar untuk menghadapi kehidupan dunia yang sementara ini. Dan setiap kegiatannya, ketika seseorang yang hidup di bawah naungan tauhid itu akan senantiasa memasrahkan segala kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan segala aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah agar senantiasa hidupnya mempunyai tujuan, yaitu tujuan mencari ridhonya Allah. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari materi 2 sampai materi ke-7 mata kuliah agama Islam ketiga. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul lisan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.